Tapi alhamdulillah ya selama ini aku selalu survive. Halo guys. Hai. 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 Balik lagi bersama Tiar Talk Show. Jaya. Kita kedatangan narasumber baru. Namanya siapa, Mbak? Asis Safiskiesa. You can see me on Catharsis and Arab Maklum. Yang satunya lagi Mbak siapa, Mbak? Devita M. Ya, harga outfit aku ini 300.000, ini 200.000. Yang atas dikasih. Ada yang mau dibahas? Bentar lagi absen viewers. Absent viewers. Jadi kita dalam rangka untuk melepas penat, kita berkumpul di sini bertiga. See you guys. Kita bakal balik setelah pesan-pesan berikut ini. Annyeonghaseyo. Kita akan ngebahas tempat kerja, lingkungan kerja yang Menyenangkan dan menenangkan. kita bakal spill some tea. Si Devita yang bener-bener udah kayak itu terusnya kok Buruh pabrik. Oh iya, ngomong-ngomong tentang pabrik, gue juga kerja di pabrik deh. Iya, cuman gue bagian content creator. Aku bagian quality assurance. Freelance. Freelance artistik. Iya. Ayo kita akan nyanyiin lagu untuk Asis. 1, 2, 3, go. Don't cry. Bisa dimulai dari Devita dulu kali ya. Apa sih kayak kamu kan formal banget ya sih, Dep? Enggak sih. Is if. Gimana, ceritain dong lingkungan kerja lu. In general aja, lu ngerasanya lingkungannya kayak gimana, kerjaan lu berat apa enggak, terus juga tasknya juga banyak enggak, terus atasan lu gimana, dan tanggapan lu terhadap pekerjaan itu dan visi misi lu apa? Oke. Kita akan jawab yang pertanyaannya nyangkut aja ya teman-teman di kepala saya. Untuk lingkungan kerja menyenangkan karena kebetulan lingkungan kerja aku rata-rata orang tua semua, dimana kayak anak mudanya bisa dihitung jari. Jadi nggak ada tuh yang namanya senggol bacok, iri dengki. Kita bersaing dengan orang-orang tua yang udah pada punya keluarga. Jadi apa teman-teman? Aman. Yes, girl. Untuk job desk sesuai dengan latar belakang pendidikanku as a chemical engineer. Chemical engineer. Gimana cara bacanya? Chemical engineer. Oke. Kebetulan karena posisiku SQA atau quality assurance, yang penting kayak mengetahui, memastikan kalau produk kita itu dari awal proses hingga akhir itu sesuai dengan standar yang kita inginkan. Tapi itu produknya apa aja, Dep? Kebetulan aku kerja di salah satu industri plastik, jadi dia menciptakan produk plastik berupa botol dan cap. Berarti kayak botol-botol obat. Betul, botol obat, terus abis itu botol food and beverage, botol untuk kayak sampo, sabun gitu. Kerjaan sebelumnya? Itu masih relevan gak ya sama kerjaan sekarang? Absolutely not. I am a fresh graduate in here. Terus jadi kayak kamu butuh beradaptasi lagi apa enggak? Secara kan ini lingkungan yang baru, tempat kerja yang baru. Kebetulan aku suka ya bekerja dalam tantangan. Jadi aku udah pernah merasakan anak-anak kehidupan, terutama yang jauh banget dari latar belakang pendidikanku pun aku udah pernah. Misalnya apa tuh, Dep? Aku pernah kerja di event sebagai spesialis marketing. Kerjanya apa itu, Kak? Kerjanya di sana aku jualan foto dan aku di sana harus memenuhi target sebesar 10% dari total pengunjung. Sampai kamu masuk ke minuman aku. Lo udah berapa lama di situ? Aku udah 4 bulan, sekarang mau jalan ke 5 bulan. Gimana rasanya setelah 5 bulan ini? Menyenangkan karena sesuai sama apa yang aku pelajarin sih. Di antara pekerjaanku yang lainnya ini yang paling bisa aku bayangkan gitu pekerjaannya. Sedangkan kalau yang lainnya bener-bener harus belajar dari bawah. Tapi alhamdulillahnya selama ini aku selalu survive. Pernah punya
punya konflik sesama pekerja gitu? Waktu itu pernah kayaknya, namanya juga aku kan di lingkungan kerja yang banyak orang tuanya. Jadi kayak karena kan ada yang namanya sopan santun dan orang tua sendiri tuh biasanya lebih sensitif. Kita sebagai perempuan yang biasa dimengerti, kita harus mengerti. Kebetulan aku punya muka batu, jadi aku bisa bertahan di sini. Muka batu apa muka blow on? Bantu muka belum itu kan yang mau. Nice. Cheers. Oh, iya. Cheers. Alhamdulillah atasan aku baik. Aku nggak sungkan sih malah ke dia. Oh iya. Karena dia tuh sebenarnya kayak kalau misalnya marah atau menegur tuh nggak kelihatan gitu. Tapi aku ngerti. Cuma di satu sisi kayak ya caranya menurutku enak aja dibandingin orang-orang yang di bawahnya dia gitu. Oh, atasan aku juga gitu. Iya kan, kayak enak aja gitu. Aku intinya kalau nanya ke dia aku nggak pernah sungkan, even kayak dia sibuk, tapi aku akan bertanya. Berarti lu nggak peduli dia sibuk apa enggak? Dari sudah statement itu. Aku peduli, tapi kayaknya kan kerjaan aku juga dia yang kejar kan, jadi pasti dia juga butuh aku gitu. Jadi kayak benar juga sih. aku pede aja masuknya, dan dia tuh kayak welcome gitu loh sama aku. Tapi menegurnya kayak lebih sarkas aja sedikit. Cuma kalau yang kayak gini kan masih enak jatuhnya menurutku. Kayak kita masih tahu, oh berarti dia nggak suka di sini. Besok-besok jangan kayak gini. Evaluasinya jadinya cepet kan. Apakah sesuai ekspektasi atau tidak? Sesuai ekspektasi, karena yang ditulisnya gross kan. Cuma range yang aku kasih tuh aku dikasih yang terendah dari range yang aku kasih, ngerti gak sih? Oh my god. Iya, tapi kan masuk Masih. ke yang aku mau kan. Iya. Cuma Pasti kamu juga udah nargetin nih. kayaknya tengah-tengah gitu kan, kirain ya ternyata di range akhir tau gitu aku naikin. Tapi alhamdulillah dia sebulan atau 2 bulan tuh kayak naik gitu loh, 100 atau 200. Yang tadinya gross gitu kan, itu bisa jadi net, ngerti gak sih? Kan ini tadi bahas salary, coworker segala macam. Sekarang kita pindah ke asmara. Asmara liberasi. Asmara mentari menyinari. Jadi gimana? Pernah cinlok nggak di lokasi? Untuk kerjaan yang sekarang belum cinlok atau nggak cinlok ya, karena tua-tua orang di sana guys. Waduh, kayaknya kalau sama om-om itu pernah jadi target kali ya, tapi kayak nggak kok, masih amanku guys. Tapi ada keinginan. Mbak Ita, adiknya Mbak Ita. Berarti overall pekerjaan lo sekarang ini enak, bisa dibilang gitu? Bisa dibilang enak dibandingin company aku yang lainnya. Job desk-nya sesuai sama yang aku ekspektasikan. Ada jenjang karir. Terus habis itu di sini aku bisa belajar banyak. Terus habis itu yang terakhir, lingkungan kerjanya juga cukup menyenangkan. Maksudnya cukup enak lah. Pasti ada kayak perasaan kayak gitu kan? Kan aku udah ganti company 3 kali ya. Oh, jadi kamu merasa udah cukup? Aku ngerasa udah cukup. Sejujurnya aku udah agak capek sih ya pindah-pindah company. Kayaknya aku akan lama berdampar di sini kalau misalnya diperpanjang kontrakku. Tapi kalau misalnya kayak enggak, aku udah punya plan lainnya. Asis kan sekarang freelance ya. Tapi menetap di suatu art house. Oke. Dimana dia harus standby. Udah berapa project yang lu kerjain? Kan kita pernah ini ya, Yor, kayak itu iklan bukan sih yang kemarin kita, bukan personal use gitu, tapi buat suatu company yang cukup besar. Paling nyuri-nyuri waktu kuliah tuh itu iklan, tapi jadi wardrobe. Pas banget abis lulus wisuda gitu, tuh mulai series 3 kali pula. Dari pertama udah ngerasa capek banget. Fuck, capek banget, kayak nyesel banget. Physically ya? Yes, mentally and physically, mostly mentally. Namanya juga ini ya, pengalaman. Terus akhirnya lanjut lagi, series lagi. Tapi untungnya selama setahun 2 series yang aku kerjain itu ternyata lumayan rame. Kayak sempet yang pertama tuh trending. Terus yang kedua juga lumayan trending beberapa hari di Twitter, walaupun kena sedikit kritik, tapi nggak apa-apa. Coworkers lu gimana? Cinlok nggak? Jadi kalau yang wasyu, lu jangan bahas yang jauh-jauh dulu. Untungnya Dari 2 series ini tuh akhirnya nemuin tim yang cocok banget. Kekeluargaannya tuh kerasa banget. Kalau ada salah ya udah ditegur, tapi nggak marah, nggak yang dijutekin, nggak yang dimana-dimanain, nggak yang dikata-katain, enggak. Terus atasannya sama kayak atasan kamu, kayak beneran dia tuh lebih sering diem gitu. Dia kalau sebel dia kayak
Tapi kayak dia tetap mau ngajak ngobrol. Kan ada art director yang galaknya nauzubillah, yang kayak ngata-ngatain lah, yang gitulah. Tapi atasan gue tuh nggak, bener-bener kayak selalu abis segala macem. Perhatian lumayan sih, so far enak. Tapi sekarang job desk lo itu dulu apa, sekarang apa? Dulu tuh awal-awal bagian prop bayar. Tapi karena di tim cuma ada 2 cewek waktu itu, kadang-kadang kalau ada intimate scene ikut standby gitu. Terus sekarang lebih ke continuity set. Agak-agak mirip kayak standby, cuma sebenarnya kalau continuity set tuh kayak nggak perlu yang kayak standby banget. Pokoknya intinya sama aja kayak standby, cuma rumitnya adalah harus ingat continuity-nya gitu. Kan kalau misalkan satu ini perlu dijelasin nggak usah ya. Ya pokoknya bagus. Tapi lo happy nggak? Jujur kalau ditanya happy nggak, gue biasa aja sih. Tapi pekerjaan ini bikin kamu merasa tenang tidak? I never feel peace anyway, tapi kayak ya udahlah, seenggaknya gue kayak ngerasa aman aja. Jawaban yang berbanding Kontradiktif terbalik. Tapi sebenarnya gini ya, Ada perasaan tenang, adalah perasaan aman. iya ya, mungkin karena gue juga nggak terlalu mikirin perasaan sih, nggak tahu deh. Kayak rasanya kayak kadang happy, kadang enggak. Hah? Iya, job desk. Hah? Cheers. Cheers. Lu cucinya nggak bersih sis. Bersih. Tuh masa ada tisunya? Iya. Kok salahin gue sih? Gue bang. The world is against you, and it's just like you versus the world. Hah? Udah. Do you ever feel like you're so small? Saya akan jawab pertanyaan. 2 digit. 2 digit itu dalam 5 bulan ya. Tiap project itu berbeda-beda, tergantung dari klien sama production house-nya tuh ada budgetnya berapa. Kemarin yang barusan yang ngarep maklum, Terbesar. iya lumayan. Gajinya tuh udah kayak 2 kali lipat gue sebelumnya gitu. Tapi lumayan banyak. Tapi tetap nggak usah diumbar. Kamu kalau punya kesempatan mau kasih salam ke siapa? Anjir. Gimana ya? Salam orang di Indramayu paling mungkin sama Twitter nih. Halo Mimi. Pekerjaan kamu saat ini dapat menafkahi keluarga kamu di masa depan? Untuk saat ini saya ingin membahagiakan diri saya sendiri dulu, membeli apa yang saya mau. Iya sih, sebenarnya kan di umur kita sekarang tuh adalah masa-masanya kita muasin apa ya, kayak muasin masa muda gitu. Pas nanti lu nikah kan prioritas lu kayak keluarga. Keluarga itu udah beda lagi pikirannya. Tapi nggak tahu sih, mungkin kalau kamu beda. Tergantung didikan sih sama lingkungan. Tapi kalau kamu gimana Dep? Mungkin bisa untuk saat aku nanti berkeluarga karena jenjang karirnya jelas. Tapi menurutku untuk lingkungan tempat tinggalnya sepertinya masih cukup harus dipertanyakan ya. Anggaplah kayak misalnya aku, suamiku di Jakarta tapi aku di Tangerang, kan kayak Aduh, masa kita punya rumah di kabupaten gitu, di perbatasan kabupaten? jadi kayak sepertinya kalau urusan itu masih dapat dipikirkan nanti ya, karena hilal datangnya jodoh masih belum ada. Tapi untuk saat ini hingga aku belum bertemu dengan jodohku, siapapun Anda di masa depan gitu, berbahagialah kalian sekarang karena seawet-awetnya hubungan kalian, suami kamu adalah milik saya. Santan itu. Ayo saatnya kita menyanyikan lagu Tulus, Manusia-manusia kuat, bukan kita jiwa-jiwa yang kuat. Oke. Tapi kayaknya udah ya. Kayaknya topik kita udah habis ya. Kayak mayoritas nih mungkin yang nonton fresh graduate ya. Ada tips and trick untuk kalian yang bisa dibagikan ke khalayak. Buat kalian yang masih memikirkan passion oriented atau money oriented, sepertinya kayak cukup dijalani saja ya guys, karena kadang sesuatu yang terlalu banyak pertimbangan itu membuat kita jadi nggak gerak-gerak. Bahkan kayak kadang sesuatu yang kayak kita kerjakan itu pasti ada hal-hal yang ketika kita di tempat baru itu tuh bisa jadi ilmu tambahan gitu di tempat lainnya. Selanjutnya aku ambil nih kerjaan event karena aku
kayak pengen aja ganti domisili CV gitu kan. Kemudian public speakingku jadi lebih bagus. Kemudian aku juga merasa kalau misalnya aku jadi lebih percaya diri, apalagi saat interview gitu. Padahal aku nggak pernah latihan interview, tapi gara-gara aku jadi spesialis marketing, aku menjadi pandai untuk bernegosiasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah sampai di titik dimana aku menemukan passion oriented dengan salary yang sebenarnya sama aja sama company-companyku yang sebelumnya gitu. Cuma di sini aku dapat jenjang karir sesuai dengan latar belakang pendidikan yang aku mau gitu. Jadi menurutku let it flow aja. Kalau jodohnya pasti akan dipertemukan jalannya asal ada usahanya guys. Karena takdir di tangan Tuhan, tapi usaha ada di tangan siapa? Kita. Andai aku bisa. Buat para pekerja seni, ini aku ngomong sebagai kayak sesama sarjana seni atau enggak para pegiat seni segala macam. I just wanted to tell you, mungkin aku terlalu muda buat ngomong ini, tapi aku cuma mau ngomong kalau don't be too idealis. Maksudnya kan di bidang yang bener-bener kayak memanfaatkan kreativitas gitu. Kalau misalkan lu cuma memanfaatkan idealisme doang tuh kayak idealisme lo tuh cuma lo doang gitu loh. Jahat sih kata-kata membaur ini karena kan nggak semua orang pantas berbaur, cuma ya pokoknya itu dah intinya. Memang harus beradaptasi sis. Nah iya itu kan ya, fungsinya tidak Sepertinya ya punya banyak muka itu kalau in a good way kayaknya nggak masalah. Ya, diperlukan. yang gue pelajari dari kerja adalah banyak muka is okay, kayak bermuka dua itu is Pinjamlah okay. muka kepada Gemini. Baik cowok-cowok atau cewek-cewek atau siapapun yang senior, please lah stop superiority complex. So for those who have that, kayak Fuck you. kalian memberi beban. Kayaknya itu personal deh ini. Ya, itu tadi Asis yang ngomong ya. Dengan karakter aja. S2 kayaknya kemungkinan aku kalau pikiran doang ada ya. Tapi kan yang susah nabungnya Pak sebenarnya. Nah, jadi kayaknya kalau pikiran doang ada sejauh ini. Tapi mungkin tidak akan mendalami teknik, lebih kayak ke aku akan ke sosum sih kayaknya kalau S2. Lo tau gak sih kita SD ya, kalau misalkan ulangan gitu, dia matematika tuh jago, gue bahasa Inggrisnya doang jago. Tidak apa-apa, semua kan ada kekurangan dan kelebihan. Tapi kalau menurut aku sih kekurangan kamu banyak banget. Lihat guys, ini aku disakitin sama Avior. Jangan di sini deh. Barang bagus. Barang bagus ya. Apaan tuh? Bagus. Kalau BNN. Oh. Lu nyuntik ya? Enggak guys, ini aku habis MCU medical check up guys. Cuma kayaknya mbak-mbaknya mungkin habis sekolah perawatan langsung dibiarkan ke lapangan gitu, uji coba terus jadilah apa ini? Bungu. Itu berapa lama? Udah dari kapan? Udah 3 hari. Let's go. Oh my god. Oke guys, kita sudahi klarifikasi ini. Jadi apa yang bisa kalian petik sendiri. Kalau nggak ada, ambil hikmahnya. Kalau tidak ada juga lagi, ya sudahlah, biarkan berlalu. Mirip iklan di TV. Nah kamu apa? Aku nggak inget, tapi kayaknya yang Luna Maya apa ya?